Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, perhatikan panduan ibadah sekolah minggu berikut ini. Mohon bimbingan orang tua saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Berpakaian yang rapi sama seperti mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, dan jangan sambil main game. Ambil posisi yang nyaman agar kita tetap fokus saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik, sudah siap untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini? Semua pasti sudah siap ya. Yuk kita mau datang kepada Tuhan, kita mau pujikan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku.
kasih Tuhan, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya, syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ibu Ustia akan berdoa buat ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan sudah memimpin kami, mengurapi kami, sehingga kami pagi hari ini ya Tuhan bisa ibadah online bersama adik-adik yang di rumah. Semuanya ini karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus akan memimpin kami semua, mengurapi kami semua ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini dan memberkati kami semua anak-anak-Mu di rumah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, apa kabar kakak pada pagi hari ini? Kabar saya baik, luar biasa karena Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Nah, bagaimana adik-adik di rumah juga? Tentunya kabar kalian juga baik saja ya. Nah, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan ya dengan penuh sukacita. Kita akan pujikan apa kabar teman. Kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman, apa kabar teman, apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu, ya buat hidupmu lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu, ya buat hidupmu lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Sekali lagi. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku,
Kak? Semangat terus. Semangat, kita harus selalu semangat ya. Adik-adik yang di rumah juga harus selalu semangat ya. Sambung lagi dengan pujian Ada Semangat untuk Sekolah Minggu. Ada semangat untuk sekolah minggu dalam hatiku, di pikiran, di jiwaku. Ada semangat untuk sekolah minggu setiap waktu. Puji nama. Ada semangat untuk sekolah minggu dalam hatiku, di pikiran, di jiwaku. Ada semangat untuk sekolah minggu setiap waktu. Puji namanya. Ada semangat untuk sekolah minggu dalam hatiku, di pikiran, di jiwaku. Ada semangat untuk sekolah minggu setiap waktu. Puji namanya. Sekali lagi, Ada semangat untuk sekolah minggu dalam hatiku, di pikiran, di jiwaku. Ada semangat untuk sekolah minggu setiap waktu. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Kak, kalau di sekolah minggu kita itu diajarkan apa ya Kak ya? Ya, tentunya kalau kita di sekolah minggu kita bisa memuji Nah, Tuhan. diajarkan untuk memuji Kita Tuhan. bisa main musik. Oh, bisa main musik ya sama Nah. kakak. Terus Kita apa lagi? juga bisa belajar firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan. Itu kalau yang di gereja ya Kak ya. Kalau yang di sekolah biasa Kak. Kalau di sekolah biasa kita bisa belajar ilmu pengetahuan ya. Ya, di sekolah biasa kita belajar ilmu pengetahuan umum ya adik-adik ya. Ilmu pengetahuan, kalau di sekolah biasa kita bisa untuk mencapai cita-cita kita ya. Untuk mencapai cita-cita kita. Yuk kita mau sambung lagi dengan pujian Hai teman-teman, mari belajar. Hai teman-teman, mari belajar. Belajar itu sangatlah menyenangkan. Di sekolah, di dalam rumah, di tempat main juga di mana saja. Hai teman-teman, mari belajar. Belajar itu sangatlah menyenangkan. Di sekolah, di dalam rumah, di tempat main juga di mana saja. Di sekolah kau harus rajin belajar. Di dalam rumah kau juga bisa belajar. Saat bermain kita bisa belajar. Belajar itu sangatlah menyenangkan. Hai teman-teman, mari belajar. Belajar itu sangatlah menyenangkan. Di sekolah, di dalam rumah, di tempat main juga di mana saja. Hai teman-teman, mari belajar. Belajar itu sangatlah menyenangkan. Di sekolah, di dalam rumah, di tempat main juga di mana saja. Di sekolah kau harus rajin belajar. Di dalam rumah kau juga bisa belajar. Saat bermain kita bisa belajar. Belajar itu
juga bisa belajar. Saat bermain kita bisa belajar. Belajar itu sangatlah menyenangkan. Belajar itu sangatlah menyenangkan. Belajar itu sangatlah menyenangkan. Wah, belajar itu menyenangkan, Kak. Bisa belajar di mana tadi, Kak? Di sekolah, Di sekolah, gereja, di gereja. mana saja bisa Di belajar. mana saja kita bisa belajar. Yuk kita mau dengar firman Tuhan yang berkaitan dengan belajar. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Salam adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Wiwi untuk belajar firman Allah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa supaya Tuhan memberikan pencerahan dalam kita mendengarkan firman Allah. Mari kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat beribadah bersama-sama walaupun secara online, tapi kami mau fokus kepada firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hikmat, akal budi, pencerahan sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Allah pada pagi hari ini adik-adik saya beri judul yaitu belajar itu menyenangkan. Kita ulangi supaya kita semangat ya. Apa tadi? Belajar itu menyenangkan. Nah, mengapa ada sebagian adik-adik yang terasa cepat bosan, merasa tertekan, malas-malasan kalau belajar? Mungkin mereka belum tahu atau belum mengerti dampak hasil dari belajar itu. Nah, di sini Kak Wiwi mau kasih tahu dampak hasil kalau kita belajar. Yang pertama, dengan kita belajar, selain kita dapat menuntut ilmu, pengetahuan, wawasan, menjadikan kita pandai, ternyata belajar itu menjadikan kita lebih percaya diri. Ya, belajar itu membantu kita membangun kepribadian yang lebih baik lagi. Dengan kita belajar membantu kita semuanya menjadi lebih maju atau lebih berkembang untuk membantu masa depan kita nanti ya. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, banyak dampak kalau kita tuh senang dengan belajar. Selain itu juga membantu kita menjadi orang yang berkualitas, bermutu, adik-adik, bermutu, bermanfaat. Dengan kita belajar semakin pandai, kita dapat berdaya guna bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain, keluarga, bangsa dan negara Indonesia ini. Amin. Luar biasa. Maka dari itu adik-adik gak boleh marah kalau disuruh papa mama belajar. Adik-adik gak boleh males lagi untuk belajar. Maka dari itu adik-adik katakan, saya akan senang belajar ya. Saya akan senang belajar. Kalau disuruh mama papa sekarang nggak boleh marah ya, marah nggak boleh. Kita harus banyak belajar karena banyak manfaat dari belajar. Itu hasil manfaat kalau kita senang belajar. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hasil dari belajar itu luar biasa keuntungannya bagi kita. Nah, ini harus memacu semangat adik-adik untuk lebih senang belajar lagi ya. Katakan, aku harus senang belajar. Ayo semua katakan pada diri sendiri, aku harus senang belajar. Sekarang katakan pada mama papa, Pak, aku sekarang senang belajar, gak marah-marah lagi. Ayo janji sama papa mama
Lalu sekarang kalau adik-adik sudah tahu manfaatnya dari belajar, hasil dari belajar. Nah, kita mungkin adik-adik bertanya, bagaimana supaya waktu aku belajar itu aku senang. Di sini Kak Wiwi akan memberikan cara agar kita senang belajar, ya. Bahkan belajar akan menjadikan momen yang penting dalam diri adik-adik semuanya. Ya, cara yang pertama supaya kita itu senang belajar, yang pertama, kondisikan hatimu senang waktu belajar. Kondisikan hatimu senang waktu belajar. Jadi hatinya nggak boleh marah, ya. Terus hatinya nggak merasa tertekan, bolak-balik belajar, nggak boleh seperti itu, ya. Lalu yang kedua, punyai semangat yang tinggi saat belajar. Jadi dirimu itu punya semangat, didorong, dispirit sendiri, ya. Jadi dalam dirimu itu ada kemauan yang besar untuk belajar. Aku harus belajar supaya aku pandai. Aku harus belajar supaya aku lebih baik lagi. Aku harus belajar supaya aku menjadi anak yang berkapasitas, bermutu, berdaya guna. Seperti itu. Ya, kita harus beri diri kita itu semangat yang tinggi, kemauan yang tinggi di dalam belajar. Yang ketiga, pastikan pikiranmu connect atau fokus pada pelajaran. Caranya yaitu jauhkan dari benda-benda yang membuat adik-adik tidak fokus dalam belajar. Kalau adik-adik sudah ada semangat, tentunya waktu itu pikirannya fokus. Jangan ada boneka lagi, jangan ada mainan lagi. Itu akan membuat kita tidak fokus. Yang ketiga yaitu pastikan pikiranmu connect atau fokus pada pelajaran. Nah, yang ketiga, lalu di manakah kita dapat belajar? Ya, kita dapat belajar seperti pujian dari Kak Titi sama Kak Ustia tadi, yaitu di sekolah. Di sekolah kau harus rajin belajar. Di sekolah kita harus rajin belajar, karena di sekolah itu kita menuntut ilmu, kita menambah pengetahuan. Di sekolah itu kita diajarkan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dulu adik-adik kan nggak tahu huruf A itu seperti biasa, angka 5 itu seperti apa. Tetapi setelah di sekolah diajari sama bapak ibu guru, lalu dikasih tahu huruf A digandeng dengan apa gitu, akhirnya bisa membaca dan menulis. Maka dari itu di sekolah kita harus rajin belajar, karena ada ilmu, ada pengetahuan, wawasan yang diajarkan oleh guru-guru kalian. Ayo, siapa yang suka bolos sekolah? Enggak boleh. Harus rajin belajar. Karena di situ adik-adik yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tidak bisa akan menjadi bisa. Maka dari itu semangat waktu belajar di sekolah harus rajin, didengarkan gurunya dengan baik waktu diterangkan supaya mengerti, nggak boleh main-main sendiri, ya, supaya kita tahu, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, di mana kita harus belajar? Kita harus belajar, tadi pujian mengatakan di dalam rumah kita juga bisa belajar. Di rumah kita bisa belajar tentang menjalani kehidupan ini dari mama papa kita. Di rumah kita bisa mempraktekkan budi pengerti, bagaimana bersopan santun dengan mama papa kita, bagaimana waktu kita menjawab mama kita memanggil kita, ya. Mungkin dulu kita nggak tahu, ya, dipanggil mama umpamanya Marcel, apa tuh ma? Ya, ini nggak sopan, ya. Ada apa ma? Ya, di situ kita diajarkan bersopan santun. Di situ kita diajarkan oleh mama papa kita bagaimana menjalani hidup ini. Kalau adik-adik perhatikan mama papa kita,
pagi-pagi bangun pagi, masak, menyediakan alat sekolah, mengantar kamu sekolah. Itu nanti kalau kamu dewasa, kamu akan seperti itu. Dan itu figurnya pasti mama papa. Maka dari itu kita perhatikan mama papa kita di dalam menjalani hidup ini, supaya kelak nanti kita pun istilahnya juga dihargai sama anak kita, ya, dihormati sebagai orang tua, ya. Itu cara kita belajar di rumah. Lalu yang ketiga tadi dikatakan di tempat main kita juga bisa belajar, ya. Di situ di tempat main itu tempatnya kita mempraktekkan apa yang sudah diajarkan, yaitu kita belajar waktu bermain, belajar tidak curang. Main apa saja kita harus belajar tidak curang, apalagi kita anak-anak Tuhan nggak boleh curang, ya. Belajar menghargai teman, ya, menghargai teman, ya. Di situ boleh kita praktekkan di waktu kita belajar di tempat main. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada intinya belajar itu menyenangkan apabila kita lakukan dengan senang hati, ya, dengan senang hati, ya. Di sini sebab kalau kita belajar dengan senang hati, firman Allah katakan hikmat akan datang masuk hati kita dan pengetahuan akan menyenangkan jiwa kita. Kita mau buka bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 10. Yang bawa sudah menyiapkan Alkitab, kita buka ya. Amsal pasal 2 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ya. Jadi pada intinya kita banyak belajar, kita mempraktekkan juga, itu suatu kebanggaan di dalam diri kita. Jiwa kita akan senang. Oh, saya pernah melakukan itu, saya pernah mengerjakan itu, dan lain sebagainya. Maka dari itu semangat di dalam belajar, jangan marah-marah lagi. Yuk, siapa sekarang coba kita mau koreksi diri kita. Siapa yang selama ini kalau suruh belajar mamanya marah-marah, gulung-gulung, ya marah. Lalu suruh belajar sama mama papa masih nanti saja ma, masih main ma, sebentar ma. Sepertinya belajar nggak suka. Nah, padahal firman Allah pada pagi hari ini dengan kita belajar, ya, kita diberi hikmat oleh Allah. Dengan kita belajar, maka pengetahuan itu akan menyenangkan jiwa kita. Ya, tadi saya jelaskan kita akan tambah percaya diri. Ya, kalau kita nggak belajar, umpamanya besok ulangan ya, kita nggak belajar, yakin kamu nggak bisa mengerjakan. Tapi kalau kita sudah belajar, akan pede, percaya diri. Kemarin aku sudah belajar. Nah, seperti itu ya, membantu kita percaya diri, membantu kita untuk menjadi anak yang lebih baik, membantu kita menjadi anak yang semakin berkualitas, bermanfaat, berdaya guna. Maka dari itu jangan malas belajar. Coba janji dengan dirimu, mulai sekarang saya tidak akan malas lagi belajar. Mulai sekarang saya tidak marah-marah lagi untuk belajar. Saya harus semangat belajar. Mari adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, sekarang tundukkan kepala. Renungkan firman Allah pada pagi hari ini. Kiranya kamu masih suka marah-marah, berani sama orang tuamu waktu engkau diingatkan untuk belajar. Itu hal yang tidak benar. Itu hal yang menyakitkan hati Tuhan karena engkau marah-marah. Mari kita berjanji kepada Tuhan, aku akan senang untuk belajar. Karena belajar itu menyenangkan, memberikan manfaat banyak dalam diriku. Mari kita mau berdoa bersama-sama.
Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, kami sangat mengucap syukur buat kebenaran akan firman-Mu Tuhan, yang memberitahu kepada kami, memberikan kepada kami pengertian, manfaat daripada belajar. Maka dari itu kami harus senang dengan belajar. Kami harus belajar fokus waktu belajar. Kami harus mempunyai semangat yang tinggi waktu belajar. Ampunilah Tuhan, selama ini kalau kami disuruh belajar sama mama papa, kami sering marah-marah, kami sering tertekan, kami sering gak mau. Ampunilah kami. Pada pagi hari ini kami berjanji kami mau semangat belajar. Kami mau senang dengan belajar, karena belajar memberikan manfaat yang banyak dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan anak-anak-Mu semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai mereka semuanya Tuhan, dengan menjadi anak-anak yang hebat, yang semangat belajar. Haleluya, amin. Buat adik-adik, jangan lupa ya memberikan persembahan, titipkan sama mama papa supaya dimasukkan di dalam kotak persembahan di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.